Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wassalaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin dunia ini semakin aman. Kita ingin Indonesia semakin tentram. Kita ingin kehidupan rumah tangga kita juga damai dan bahagia. Kita ingin semua rakyat Indonesia bahagia, aman, terpenuhi hak-hak dan kewajiban masing-masing. Kita prihatin kekacauan yang terjadi sekarang. Pasti ini ulah manusia. Pasti ini gara-gara manusia. Kita tidak ingin membahas siapa orangnya, tetapi kita ingin memotret kondisi ini sesuai dengan petunjuk pencipta alam raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia yang paling tahu, Dia yang paling tahu bagaimana kehidupan yang tentram dan damai, bagaimana mengupayakannya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya datang dari Rabb-mu, jangan pernah ragu-ragu menerimanya. Kenapa kita saksikan mereka melakukan kejahatan terang-terangan? Kenapa mereka berkata, mengapa mereka menilai, mengapa mereka bergerak, mengapa mereka membuat kacau balau dengan kata-katanya, dengan gerakannya? Apapun alasannya, manusia paling pandai membuat retorika. Manusia paling pandai mencari alasan. Kita sekarang tidak membahas alasan. Faktanya, kekacauan terjadi. Salah satu hal penting yang jangan kita lupakan untuk menjawab masalah ini adalah perhatikan baik-baik. Manusia ketika sudah mulai menanggalkan sifat yang membedakan, sifat dalam hati yang membedakannya dengan binatang. Tahu binatang? Binatang itu tidak punya perasaan. Binatang itu tidak punya pertimbangan. Binatang itu tidak tahu rambu-rambu. Binatang itu tidak tahu aturan. Maka kekacauan dunia ini karena banyak manusia yang mengikuti cara hidup binatang. Nah, bagaimana manusia hidup mengikuti cara binatang? Karena sifat kemanusiaannya mulai dihilangkan. Sifat yang membedakan kita dengan binatang, yaitu sifat malu. Coba kekacauan di pentas politik, ekonomi, hiburan, masyarakat, di tingkat manapun, dimanapun, di rumah tangga, ketika rasa malu ini hilang, rasa malu ini hilang. Tidak malu berjanji palsu, tidak malu berkata bohong, tidak malu mengambil hak orang lain, tidak malu melakukan hal-hal yang menyakitkan orang lain, tidak malu dan tidak malu menyakiti orang lain. Ini dia ketika manusia bersikap seperti binatang, melepas rasa malunya. Ini yang berkacaunya dunia ini. Ini yang berkacaunya Indonesia. Orang-orang yang tidak punya malu.
Kalau rasa malu ini hilang, dijamin Indonesia akan hancur. Apalagi mereka yang diberikan amanah mengatur Indonesia, diberikan kepercayaan oleh rakyat. Kita doakan mereka sadar, atau rakyat juga sadar dalam dirinya. Apakah kita masih punya rasa malu? Kita semua introspeksi tanpa menyebut orang. Ketika rasa malu hilang, maka hilanglah negeri itu. Ketika rasa malu hilang, hilanglah kebahagiaan itu. Ketika rasa malu hilang, hilang kemuliaan itu. Ketika rasa malu hilang, hilang martabat manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengingatkan kepada kita, "Idza lam tastahi, fasna' ma syi'ta." Hadis riwayat Bukhari. Kalau engkau tidak punya rasa malu, lakukan semaumu, lakukan sekehendakmu. Apa maknanya? Yang pertama, lakukan apa saja. Lakukan apa saja dengan syarat tidak mengundang malu buat kamu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, pertimbangkan bagaimana orang lain melihat kita melakukan hal ini. Apa dampaknya bagi orang lain? Apakah tidak membuat kita malu? Artinya, apakah kita tidak menjadi terhina gara-gara ucapan kita, keputusan kita, perbuatan kita? Lakukan apa saja, tapi jangan memalukan dirimu dengan perbuatanmu. Apalagi di era informasi, era media, tidak ada yang bisa ditutupi. Kata kita satu pun tidak bisa ditutupi. Apakah kita tidak malu sering berbohong, berjanji palsu, melakukan kekerasan, ketidakadilan, ketidakpatuhan kepada hukum dan undang-undang? Ini dia, kata Rasulullah. Rasa malu itulah membedakan kita binatang. Binatang apapun dilakukannya, tidak ada pertimbangan malu di sana. Yang kedua, malu itu kalau hilang, maka manusia akan melakukan apa saja tanpa peduli aturan, tanpa peduli akibat, tanpa peduli martabat, tanpa peduli bahaya atau buruk baiknya, atau mudarat dan manfaatnya, tidak peduli. Itu orang yang tidak punya rasa malu, melakukan sesuatu seenaknya, persis binatang. Jadi kalau kita ingin mengembalikan keamanan negeri kita yang kita cinta ini, mari semua introspeksi rasa malu ini. Masih adakah di hati kita sebagai manusia? Masih adakah di hati kita sebagai manusia? Tetapi ingat, rasa malu ini tidak akan pernah menguat, tidak akan pernah hadir menjaga kita dari segala hal, kata-kata yang tercela, sifat yang tercela, perbuatan yang terhina, kalau kita tidak memperkuat iman. Ini cara kita yang paling utama, memperkuat rasa malu ini, agar perbuatan kita tidak menyakiti orang lain, merugikan orang lain, mencederai orang lain, dan merugikan diri sendiri tentunya. Al-imanu syu'batul minal iman. Hadis riwayat Muslim. Iman itu adalah cabang dari iman. Cabang artinya dia tumbuh dari keimanan. Maka tidak mungkin rasa malu itu hadir bagi orang-orang yang tidak menghormati imannya, agama. Tidak mungkin. Kita bersyukur kepada para ulama, kepada para ustaz, para kiai, para dai yang sabar mendidik umat. Jangan dicederai mereka, jangan dihina mereka. Berikan penghargaan.
cukup dengan tidak memfitnah mereka. Karena mereka menjaga ketentraman hidup ini dengan membimbing agar manusia punya rasa malu dengan terus mengobarkan dan mengajarkan keimanan kepada Allah. Kalau iman sudah berbicara, kita merasa Allah selalu melihat kita. Bahkan apa yang tersembunyi di hati ini, yang tidak terucap, Allah tahu. Allah tahu. Jangan suka berbohong, menipu, dan menghina. Apalagi terang-terangan. Allah Maha tahu. Al-haya'u minal iman. Kalau kita beriman, Allah selalu melihat kita. Subhanallah. Tidak perlu ada dana untuk menjaga keadaan ini. Semua menjaga diri karena punya iman. Terjaga karena dia malu kepada Allah yang memberi dia hidup, memberi dia kenikmatan untuk menggunakan nikmat dan hidupnya untuk menentang dan menyakiti Allah dengan mencederai sesama manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kuatkan iman, akan kuat rasa malu, maka akan menguat kehidupan yang damai, tentram, bahagia. Pasti. Mari kita coba selamatkan Indonesia. Kalau cinta Indonesia, dengan menghadirkan iman, memupuk keimanan agar tumbuh kuat malu, maka tercegahlah kehancuran, tercegahlah kekacauan, tercegahlah berbagai macam keributan yang menyakitkan dan menyedihkan. Semoga Allah selalu melindungi kita untuk istiqomah menjaga iman, untuk menumbuhkan rasa malu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.